apa saja sekarang langkah-langkah yang bisa kita orang tua lakukan untuk menanamkan keteladanan baik ya, bukan yang buruk ya, keteladanan baik pada anak-anak kita. Ya, ini saling menasehati sesama kita, ayah bunda ya. Yang pertama adalah nampakkan kalau kita itu menjaga ibadah. Karena kita mau anak kita lebih baik ibadahnya dengan kita. Maka nampakkan kalau kita itu memprioritaskan ibadah dalam hari-hari kita. Siapa ayah bunda yang mau anak nggak mau sholat? Nggak ada yang mau. Saya mau anak-anak mau sholat. Anak-anak harus melihat teladan itu, orang tua memprioritaskan sholat ya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, nampakkan, jadikan anak melihat kalau kita memang memprioritaskan sholat, memprioritaskan ibadah hari-hari. Kalau kita memang mau anak kita meneladani kita dalam masalah sholat ya. Kalau dia tidak dapatkan ini dari orang tuanya, maka jangan salahkan kalau di tempat ngaji, di sekolah anak juga disuruh sholat sama guru, dia iplong likut ya, kagok kabeh semayang baru kahanangan le baru dia Allahu Akbar ya. Dia tidak dapatkan itu, prioritas itu tidak dapatkan dia sama orang tuanya. Sehingga gurunya menyuruh sesuatu yang dia nggak dapat dari orang tuanya, sesuatu yang nggak full. Tapi pada saat dia dapatkan orang tuanya di rumah, dia dapat begitu, guru juga begitu, klop begitu, mudah. Ya, nggak 50-50, ya, nggak setengah-setengah dia. Pekerjaannya nggak setengah-setengah. Ya, jadi sedari dini kita semua ingin jadi keluarga yang baik, insya Allah semua jadi keluarga yang berbahagia, ada anak-anak yang soleh. Sedari dini nampakkan kita prioritas ibadah dalam keluarga kita, dan anak melihat itu dari kedua orang tuanya. Selanjutnya adalah ayah bunda teguh dalam kejujuran ya, teguh dalam kejujuran. Jujur itu harus kita jaga betul-betul ya. Kalau kita apa yang kita ucapkan itu kita pegang dengan anak kita. Ini mungkin dari dulu-dulu sering kita katakan ya, tentang masalah jujur ini. Makanya di sekolah kita juga untuk anak-anak kelas 2 ini juga ada kita ajarkan, memang dalam setahun ini temanya semua masalah jujur dan haram berdusta, kejujuran ya, kita tanamkan sama guru-guru juga. Maka orang tua di rumah juga harus menampakkan betapa bahwa kejujuran, berbohong itu suatu yang dosa besar. Enggak, betul-betul sesuatu yang mengerikan. Anak-anak merasa bahwa kalau berbohong, ibunya juga bisa terkejut gitu. Ayah, adik kok berbohong? Ya, bilang begini sekarang bilang begitu, sesuatu yang aneh gitu, ya. Jangan nampak hal yang biasa, ya. Kalau kita udah janji sama anak kita, tunaikanlah janji itu. Sebagaimana suatu ketika Nabi, ada seorang ibu datang ke rumah Nabi, dia kemudian memanggil anaknya untuk dia berikan kurma ya. Lalu Nabi tanyakan, apakah betul engkau akan memberikan kurma? Betul ya Rasulullah, aku akan berikan kurma kepadanya. Kata Nabi, kalau engkau tidak memberikan, maka ditulis engkau berbohong, walaupun sama anakmu ya. Jadi manggil untuk main-main, kita bilang, mari Pak pulang ke rumah, ada apa? Ada pisang goreng. Padahal kita mau suruh dia cepat pulang biar mandi atau apalah, kita bujuk dia biar ini. Tapi dengan cara berbohong itu kesalahan fatal. Apalagi sama orang tua. Walau sifatnya hanya membujuk Ustaz. Ya dia kan nggak salah, anak sendiri. Enggak, itu fatal sekali. Nggak boleh. Harus teguh dengan kejujuran. Walau main-main, nggak boleh berbohong. Memangnya anda Pak serius-serius hudip man. Kemandung main-main saja but. Ya? Anak-anak kan main-main aja kerjanya. Udah kita pun sambil main-main pun berbohong. Jadi gimana dong? Ya, tidak boleh. Jadi harus diingat betul itu. Prinsip penting dalam masalah keteladanan hidup. Kemudian keteladanan baik juga bisa ditanamkan melalui dengan ya, anak kita nonton TV ataupun juga mungkin nonton HP ya. Kalau dia menonton atau melihat di pasar atau melihat sesuatu yang tidak benar,
itu terus terang dengan perasaan kita dan katakan kalau itu tidak baik, tidak baik. Walau terlihat di depan mata dia, katakan itu tidak baik. Kamu kalian, ya. Perasaan kita apa ataupun menurut kita apa ini tidak benar, tidak wajar, sampaikan itu di depan anak kita walau sudah kelihatan sama anak. Ya. Ini penting. Kenapa? Ini menanamkan norma dan nilai kepada anak. Anak sebenarnya dia nggak paham apa-apa apa yang dia lihat, apalagi yang baru-baru. Dia nggak paham. Tetapi nilai baik tidak baik itu dipahamkan oleh orang tua. Ya, dipahamkan oleh orang tua. Nah, anak-anak nonton untuk kartunnya kita sudah lihat, misalkan kita seleksi, bagus filmnya ini bagus. Tapi ada satu hal yang ada kata kasar ataupun main pukul-pukul. Sudah nonton, silahkan kita kasih tahu yang mukul-mukul itu tidak baik begitu hidup begitu. Kata-kata kasar sama kawan seperti di film itu tidak baik. Nah, bagus, itu dapat sebuah teladan sama dia. Oh, yang itu nggak baik ya. Ya. Jangan pikir anak sudah tahu kok. Drone yang kan depu aja hanya depu. Menyakaim di kalon lagi nanti dia akan ikut. Kasih tahu sama anak kalau itu tidak wajar, kasih tahu. Jadi media pembelajaran sama dia. Ya. Berapa waktu lalu saya bawa pengalaman pribadi, saya bawa Amru ke Jakarta. Dan itu belum pernah saya bawa. Sekali saya bawa pakai pesawat, saya bawa untuk saya kasih tahu bahwa Jakarta itu beda dengan kita, ya. Kan dia lihat hal yang aneh-aneh di sana, di Aceh, di sana orang pakai, ada di airport pakai celana pendek yang lain, ya. Macam-macam dong kan, ya. Di situ saya ajarkan bahwa apa bedanya dengan Aceh? Kenapa di Aceh abang nggak dapat begini? Kenapa di sini dapat seperti ini? Ya, kenapa model orang seperti? Saya ajarkan apa yang dia dapatkan. Sebuah nilai biar dia tahu bahwa ini tidak wajar. Tapi sebabnya kenapa? Ya, ya. Kenapa di sana tidak ada? Itulah istimewanya Aceh. Istimewanya beda Aceh dengan Jawa, beda Aceh dengan tempat lain. Kita bangga di Aceh seperti ini. Ya, biar ada unsur dia senang dengan berarti betapa senangnya kita di Aceh. Hal-hal yang tidak wajar didapatkan ketika pergi makan, ketika pergi ke taman mini, hal-hal yang tidak wajar, tapi kadang tidak bisa kita tutup, nampak. Nah, tapi ketidakwajaran itu jangan lewat seasalnya. Asal pokoknya kalilah tersimpan dalam pikiran dia. Kita nggak ngomong apa-apa, itu tersimpan sama dalam pikiran dia. Kalau kita tidak menganggap itu hal, tidak menjelaskan padanya tidak wajar, dia akan menganggap itu hal yang biasa saja. Lumrah. Nanti kalau dia lihat sekali lagi setelah itu nggak ada berdosa, dia nggak merasa bersalah. Dia pernah sama orang tuanya pergi, orang tua nggak ada bilang apa-apa. Nggak boleh, ya. Kalau ada yang hal nggak wajar di depan dia, kita kasih tahu, sehingga nanti dia akan menghindar dari itu, karena sesuatu yang salah. Nah, itu penting, ya. Kita tanamkan sesuatu nilai, ya, perasaan kita terhadap sesuatu kita kasih tahu. Kalau seandainya dia dapat hal tidak wajar, orang melai pasai atau orang raya-raya sui pasai, ya, tapi teh bahwa ketika ajuk anak tanya, ya, senang nggak dengan orang-orang seperti itu? Enggak. Abang jangan sampai seperti itu, ya. Tak pegah, tahu pasai ho yang tajam, senang hana wajar menurut tanya, tapi teh bana tanya. Dia akan selalu mendengar kita kemudian, ya. Kemudian juga ayah bunda, anak kita kan sedang belajar ini, sedang di sekolah. Sekolah itu kan identiknya dengan apa? Baca buku, ya. Baca buku, hidup dengan buku. Ya kan begitu? Nah, senang tidak saya tanya ini, anak-anak kita itu suka baca buku, senang? Senang. Ustaz, apa yang tanya? Ustaz, kamu tenang tak laginya? Ya, senang anak kita suka baca buku? Senang. Senang anak drone senang tidak kalau anak-anak melihat ayah ibunya baca buku? Kita senang sekali melihat anak kita minta dibeliin buku, baca buku, hidup bangun dia baca buku, ya. Ya. Tapi kita tanya juga, senang nggak lihat ayah dan ibu, ayah dan umi baca buku sama anak-anak kita? Kira-kira jawabannya apa? Sama kayak kita juga.
Senang nggak mereka ya lihat ayah dan uminya baca buku. Nah, ayah bunda, keteladanan yang baik, anak kita sedang bergumul dengan buku, kita juga nampakkan ada pegang baca buku. Dan itu yang menjadikan anak-anak kita nggak suka baca buku, kecuali hanya di sekolah saja. Gara-gara itu, dia nggak dapati orang tuanya mutiga dalu galan ya halung gemai buku. Ya, nggak pernah saya lihat ayah saya dan umi pegang baca buku. Kita nggak perlu banyak loh buku di rumah. Ada 5 saja buku, ada tata solat lengkap, ya, tuntunan solat lengkap, jiwecit, ada masalah, nah tabo, ya, ya. Kemudian pelom yang lain, ya, doa dan zikir pagi dan petang, misalnya nyan tagai buku kita nyo yang na tata set tamat, ya, hai ta doa tapi mah tamat tata set tamat kan, ya. Tapi anak melihat teladan orang tuanya ada dengan buku, itu harus terlihat sama anak. Jadi kita mau anak kita banyak baca buku, hidup dengan buku, kita nggak pernah menampakkan itu, nggak mungkin. Nampakkan sama biar ustazah dan ustadz aja yang melihatkan itu. Kita mau orang tua jadi teladan. Jadi teladan, mesti begitu. Nah, maka maaf cakap, mungkin anak saya suka dengan buku di rumah, banyak minta beli buku, ya karena mungkin dia lihat ayah dan uminya hidup dengan buku. Nah, maka ada lemari khusus, satu lemari mereka dengan buku semua, minta beli lagi yang lain. Kenapa? Sering ya saya ketika lihat Abi lagi baca buku, nggak boleh diganggu, ya udah dia ambil buku sendiri baca juga, ya karena emang dia lihat kita membaca buku, ya dia juga pasti punya banyak buku di rumah, ya buku untuk dia, ya begitu juga sebaliknya. Kalau dia nggak pernah lihat orang tuanya baca buku, dia nggak akan suka juga dengan buku, padahal dia sedang dalam dunia buku, ya masa pendidikannya dalam dunia buku itu, nah dunia ilmu dengan buku itu. Nah, jadi walaupun tuntunan telah lengkap, ya, buduh tiga go ada buduh tiga demian, ya, ya anban. Iulah nami mampu ya hana betul-betul itu mayang lo, ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah kalau seandainya, ini untuk keteladanan, anak kita melakukan kesalahan, maka jangan dilewati, tegur dengan cara yang bijak. Dan kalau seandainya dia melakukan yang kita melakukan kesalahan, minta maaf kepada anak kita, ya. Dia melakukan kesalahan, kita tegur dengan bijak, jangan kita biarkan. Kalau kita melakukan kesalahan di depan anak kita, minta maaf sama anak kita. Jangan malu-malu minta maaf kepada anak. Ya, saya sangat apresiasi sekali dan senang melihat orang tua yang berani minta maaf sama anaknya. Dia sedang mengajarkan anaknya minta maaf ketika bersalah dengan orang lain. Ya, kita yang berani minta maaf di depan anak, kita mengajarkan anak kita biasakan minta maaf kalau bersalah sama orang lain. Ini adalah sesuatu yang akhlak yang luar biasa. Berani minta maaf ketika bersalah. Maaf cakap, ini dalam kebiasaan orang Aceh jarang ngetata lagi ya, jarang lagi ya. Maaf, mungkin orang Aceh pidi mentah mungkin iluahana, Aceh lain mungkin namna, ya. Pada adat orang lain biasa minta maaf sekali, minta maaf, itu sudah jadi adat kebiasaan mereka. Mau betul-betul minta maaf atau hanya untuk untuk ramah saja, minta maaf juga itu biasa, ya. Kadang dari orang Aceh hana damnan, ya. Mungkin orang Aceh yang saya jumpa, ya, nggak beda dengan orang Aceh yang ibu jumpa. Tapi adab meminta maaf, ya, kalau kita bersalah itu adalah hal yang sangat bijak dan santun sekali, dan biasakan sama anak kita itu. Oh Ustaz, kalau saya salah sama anak saya, iya. Kalau sama ayahnya, kalau dia melihat hal yang tidak wajar kita sama ayahnya atau kita sama ibunya, minta maaf sama anak kita, ya, minta maaf sama anak kita supaya nggak dia teladani itu nanti,
Mungkin ibu merasa marah sekali sama suami. Ya, itu biar tikrek haba, dua krek haba, lagi gelantar tak itu biar. Ya. Roh itu biar daju. Ternyata dia dengar dia anak katanya. Ya. Itu kita minta maaf sama anak kita. Maaf tadi Umi marah karena ini. Sebenarnya tidak wajar si Umi seperti itu. Dia tahu itu. Berarti nanti kalau dia ngomel sama kita atau keluar kata kasar, dia akan berani minta maaf. Maaf ya. Ya. Maaf ya. 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 Jadi ada si kecil saya yaitu Hamzah itu, karena kami ajarkan minta maaf sering, sampai pupu mata minta maaf ke hanang pun minta maaf di home. Ya. Ya, hal-hal yang tidak menurut kita tidak wajar minta maaf. Kenapa? Ya, karena sering kita minta ajarkan dia untuk minta maaf. Tapi ya dia sedang belajar mempolakan di mana saja harus minta maaf gitu ya. Ya. Tapi begitu penting kita ajarkan sedari awal. Ya. Kalau kita salah sedikit tutur kasar, ya saya juga mengatakan kepada istri kalau tiba-tiba gitu agak kasar, itu enggak wajar nampaknya Umi, minta maaf tuh. Nampaknya menurut saya enggak wajar gitu. Udah minta maaf langsung. Anak juga dengan mudah minta maaf sama yang lain kita nanti. Itu penting sekali, ya. Begitu juga berterima kasih, sama juga ya. Kalau dia berbuat baik, kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, karena sesuai dengan sabda Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sama dengan dia nggak mampu bersyukur kepada Allah. Ya, kesyukuran kita kepada Allah sesuai dengan hadis Nabi berarti dimulai dengan kebiasaan, kemampuan kita berterima kasih dan mensyukuri manusia. Jadi mensyukuri, berterima kasih kepada orang lain itu adalah bentuk tahapan kita belajar bersyukur kepada Allah sesuai dengan hadis Nabi. Ya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang enggak dia mensyukuri tidak mampu berterima kasih kepada manusia, enggak mampu juga dia bersyukur kepada Allah. Itu juga keteladanan yang bagus, penting di rumah untuk kita nampakkan kepada orang tua kita. Nah, maka dari sini ibu-ibu dan ayah-ayah, bunda, hati-hati sekali ya, menyena krek-krok duanya, benai ke nami, jangan pernah di depan anak-anak. Ya, kalau ada sedang mau ngomel, jangan nampak sama anak-anak, jangan. Dari sisi ilmu keteladanan ini bisa merusak. Ya, anak merasa khawatir, anak merasa takut. Orang tuanya ka bunge-bunge, padahal tanya bunge tiga pantah, tiga lom jilahi bika lebih daripada nyanlom. Ya. 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 Tapi ketika dia sudah ada, jangan pernah nampak itu. Ya. Itu menghilangkan keteladanan dan rasa percaya anak kepada ibu dan ayahnya. Ya, jangan nampak itu. Ya, kalaulah bisa nanti anak pergi sekolah, baru katanya dua ada di rumah. Ya, bebas. Ya. Ya. Atau lamkama kunci pintu ke perleh tiga cit, ya, itu jangan pernah nampak sama anak, itu betul-betul ya. Kita harapkan tidak ada itu terjadi, tapi kalau harus terjadi juga dalam koridor yang sempit, anak-anak jangan melihat. Nah, begitu juga perlu kita jelaskan sedikit adalah kalau ada sikap kita yang tidak wajar di luar sama orang, nanti jelaskan sama anak kita kenapa tidak wajar. Ya, harus kita jelaskan demi kita itu jadi teladan bagi anak. Karena ini posisinya kita harus jadi teladan pada anak ya. Kalau ada hal yang tidak wajar kita bersikap di luar, jelaskan kepada anak kita kalau dia melihat itu. Ya. Saya pernah berantem sekali dengan preman di Mesir. Saya bawa Amru itu ketika dia masih di Mesir, ketika saya antar dia TK ya. Kita kan naik bajaj ya, yang 3 roda itu ya. Kemudian sampai saya bilang sama sopirnya, ini kan dia setel musiknya besar. Musiknya juga sangat riuh sekali, besar. Kan itu kebiasaan orang Mesir yang anak-anak muda Mesir yang bandel-bandel gitu ya. Tapi karena saya harus naik itu, nggak ada yang lain, tiba-tiba ya udah naik ya. Di tengah jalan saya suruh untuk kecilin sedikit karena anak-anak nggak biasa dengan lagu seperti ini, saya bilang ya. Dia bilang bahwa kamu suka naik, kalau nggak turun di sini. Di tengah jalan dia bilang gitu ya. Ya. Nah, kemudian udah saya diam aja. Nah, ketika sampai di tempat, kemudian
ketika turun ongkosnya sudah biasa. Bahasa kita adalah 5.000. Dia bilang 20.000 harus bayar. Ya. Saya bilang ini tidak wajar. 5.000 kamu ambil atau kamu tidak ambil, silakan saya taruh di situ 5.000. Itu yang wajar. Ya. Ternyata dia nggak mau terima. Ya. Kemudian ya terjadilah bahasanya ya. Bahasanya bersikeras. Ya. Amru kan takut, dia khawatir ya. Sampai akhirnya datang, ada polisi Mesir datang meleraikan, artinya bahwa jangan sampai terjadi yang itu. Kemudian saya kasih tahu sama Amru setelah itu, kenapa Abi bersikeras? Abi punya uang 20.000, bisa Abi kasih gitu. Tapi kita punya hak mempertahankan hak kita. Hal yang tidak wajar seperti ini akan terjadi sama orang lain lagi. Dia harus tahu orang Indonesia itu nggak bisa suka-suka hati dia rampok. Ya. Kalau Abi begitu membiarkan begitu, nanti orang Indonesia dipikir sama begitu, mudah dirampok begitu. Tidak bisa. Orang Indonesia juga mampu untuk mempertahankan diri. Kita dizolimi, pertahankan diri. Nah, sampai hari ini dia ingat itu, ya. Artinya hal yang tidak wajar terjadi, tapi ada pesan penting kita kasih tahu sama anak kita. Ya, begitu juga pernah saya ada anak-anak Mesir yang mencoba dulu itu mukul si Amru gitu. Mukul Amru yang masih kecil ya. Kemudian saya pukul seperti dia memukul itu. Saya kasih tahu kalau orang menzalimi kita pukul balik itu adil. Tapi kalau kita maafkan juga boleh. Tapi karena ini orang bandel, anak bandel, dia harus dapatkan hal seperti jangan dengan mudah mukul anak orang lain lagi nanti. Dipikir dengan mudah dia mukul anak orang tanpa mendapatkan balasan. Jadi Abi pukul bukan gara-gara marah atau jahat Abi sama dia, enggak. Dia harus dapatkan keadilan yang sama. Nah, artinya itu pesan. Tidak wajar saya lakukan, enggak biasa, tapi itu pesan bagi dia. Nah, hari ini juga mesti dia ingat kalau pernah saya pukul anak Mesir gara-gara dia memukul Amru sampai nangis gitu. Saya pukul dia demi mendapatkan hak yang sama. Artinya begitu. Hal yang tidak wajar terjadi, kita ajarkan apa pesan moral di situ. Jangan dipikir anak kita mungkin belum sanggup mencerna apa yang terjadi sehingga dia di situ ada pesan kebaikan.